Jenis mobil listrik terus berubah berkembang memberikan ragam pilihan bagi calon pengguna. Saat ini, dunia sudah semakin akrab dengan istilah jenis-jenis mobil listrik. Cara ataupun prinsip kerja masing-masing jenis mobil listrik itu berbeda-beda. Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Baterainya dapat diisi ulang. Mobil listrik praktis pertama diproduksi tahun 1880-an. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan serta inovasi mesin pembakaran internal disusul produksi massal kendaraan bensin yang lebih murah menyebabkan penurunan penggunaan mobil listrik. Mobil listrik kian berdatangan ke Indonesia, khususnya dari pabrikan Cina yang makin gencar mengenalkan mobil ramah lingkungan itu di tanah air. Namun rupanya pasar mobil listrik tengah dalam kondisi stagnan. Hal itu diungkap pabrikan Korea Selatan Hyundai yang diketahui juga fokus menggarap pasar mobil listrik di Indonesia. Head of Marketing Department Hyundai Motor Asia Pacific Sang-wook Lee mengungkap stagnansi pada pasar mobil tanpa asap di Indonesia membuat pabrikan harus memutar otak agar masyarakat melirik mobil listrik. Nah, kali ini kita akan membahas apa permasalahan sehingga mobil listrik tidak laku di Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan, tapi mungkin belum begitu populer di jalan-jalan Indonesia. Yup, kita akan ngobrolin tentang mobil listrik. Tapi, tunggu dulu. Kenapa sih mobil listrik belum laku di Indonesia? Pertama-tama, siapa sih yang nggak tertarik dengan mobil listrik? Mereka ramah lingkungan, punya teknologi canggih, dan pastinya bikin kita merasa keren saat mengendarainya. Tapi, faktanya, mobil listrik belum banyak terlihat di jalan-jalan Indonesia. Nah, ada beberapa alasan yang membuat mobil listrik masih kalah saing dengan mobil konvensional di sini. Alasan pertama adalah harganya, guys. Mobil listrik itu cenderung lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. Meskipun ada subsidi dan insentif dari pemerintah, harganya masih terbilang tinggi bagi kebanyakan konsumen Indonesia. Banyak orang lebih memilih mobil dengan mesin bensin atau diesel yang lebih terjangkau. Kedua, infrastruktur pengisian daya. Bagi pemilik mobil listrik, mengisi daya mobil masih menjadi tantangan. Stasiun pengisian daya yang masih jarang dan kurang tersebar luas membuat orang ragu untuk beralih ke mobil listrik. Bayangkan kalau kamu lagi di tengah perjalanan jauh, tapi stasiun pengisian daya sulit ditemukan. Pasti bikin galau, kan? Selain itu, waktu pengisian daya yang lebih lama dibandingkan isi bensin juga jadi pertimbangan. Kalau isi bensin cuma butuh beberapa menit, ngecas mobil listrik bisa makan waktu berjam-jam, terutama kalau nggak ada fasilitas fast charging. Ketiga, persepsi dan kebiasaan masyarakat. Banyak orang masih merasa nyaman dengan mobil konvensional yang sudah mereka kenal. Ada juga kekhawatiran soal performa dan daya tahan mobil listrik. Meskipun sebenarnya, teknologi mobil listrik sudah sangat maju dan bisa diandalkan. Lanjut lagi, guys. Alasan keempat adalah minimnya pilihan model mobil listrik yang tersedia di pasar Indonesia. Produsen mobil masih fokus memasarkan model konvensional karena permintaannya yang lebih tinggi. Jadi, konsumen yang ingin beralih ke mobil listrik seringkali terhambat oleh kurangnya opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Kelima, adalah masalah regulasi dan kebijakan. Meski pemerintah sudah mulai mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, implementasi kebijakan tersebut kadang masih kurang efektif. Misalnya, insentif pajak atau subsidi yang masih belum merata dan kurang dikenal oleh masyarakat luas. Tapi jangan khawatir, guys. Ada juga kabar baik. Perlahan tapi pasti, situasi ini mulai berubah.
pemerintah terus memperbaiki regulasi dan memperluas infrastruktur pengisian daya. Selain itu, produsen mobil juga semakin gencar mempromosikan dan memperkenalkan model-model baru mobil listrik di pasar Indonesia. Nah, setelah kita bahas alasan-alasan kenapa mobil listrik belum begitu populer di Indonesia, sekarang saatnya kita lihat perubahan positif yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita harapkan ke depannya. Pertama, pemerintah Indonesia semakin serius dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Baru-baru ini, ada berbagai kebijakan yang diluncurkan untuk mendukung perkembangan mobil listrik. Salah satunya adalah insentif pajak dan subsidi untuk pembelian mobil listrik. Ini tentunya bisa membantu menurunkan harga mobil listrik dan membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengisian daya juga semakin digalakkan. Kini, kita bisa melihat lebih banyak stasiun pengisian daya dibangun di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Bahkan, beberapa pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran sudah menyediakan fasilitas charging station. Jadi, ke depannya, kita nggak perlu khawatir lagi soal kehabisan daya di tengah jalan. Di sisi lain, produsen mobil juga terus berinovasi. Mereka menghadirkan model-model mobil listrik yang lebih beragam dan menarik. Dari city car yang compact hingga SUV yang stylish, pilihan semakin banyak dan sesuai dengan berbagai kebutuhan konsumen. Desain yang keren dan fitur canggih tentu saja membuat mobil listrik semakin diminati. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan juga semakin meningkat. Banyak komunitas dan organisasi yang aktif mengkampanyekan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, termasuk mobil listrik. Mereka mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan edukatif lainnya untuk mengenalkan teknologi mobil listrik kepada masyarakat luas. Nah, buat kalian yang masih ragu, coba deh ikutan acara test drive mobil listrik. Banyak acara otomotif sekarang menyediakan kesempatan untuk kita mencoba langsung sensasi mengendarai mobil listrik. Selain seru, kita juga bisa merasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil listrik. Jadi, meskipun saat ini mobil listrik belum begitu populer, tapi tren dan perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa masa depan mobil listrik di Indonesia cukup cerah. Dengan dukungan pemerintah, inovasi dari produsen, serta peningkatan kesadaran masyarakat, kita bisa optimis bahwa mobil listrik akan menjadi pilihan utama di masa depan. Bayangkan saja, jalan-jalan kita dipenuhi mobil listrik, udara lebih bersih, dan kita turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon. Tentu saja, ini adalah masa depan yang kita semua harapkan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan sebarkan informasi ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Keep it green, keep it clean, dan sampai jumpa guys.